السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah, selanjutnya kita malam hari ini kembali mengkaji kitab Minhajul Al-Muslim, dan tema yang kita bahas adalah tema tentang aktivitas kita setiap hari yang kita jalani, yaitu tentang tidur, Pak. Yaitu Al-Faslur Rabi'a Asyar fi Adabin Naum. Fasal yang ke-14 tentang etika atau adab tidur. Tidur itu ternyata ada mekanismenya, ada aturannya, ada adab-adabnya dalam Islam. Seperti apa? Mari kita lihat di dalam kitab Minhajul Muslim. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, beliau berkata begini: Al-Muslimu, seorang muslim, ia melihat an-nauma, tidur itu minan ni'ami allati imtannallahu biha ala ibadihi. Ia merupakan nikmat dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di mana kita mendapatkan penjelasannya ada di dalam surat yang ke-28, namanya surat Al-Qasas. Ayatnya ayat yang ke-73. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa min rahmatihi, dan di antara kasih sayang Allah, di antara rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu begitu sangat luar biasa banyaknya. Kita ngaji seperti ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Dengan kita mengaji, keimanan kita semakin kokoh, hidup kita lebih tenang setelah memahami satuan-satuan dari ajaran Allah Ta'ala, yaitu dinul Islam. Tapi rahmat Allah ternyata sangat banyak, dan di antara rahmat Allah itu, kata Allah, adalah ja'ala lakumul laila wan nahar. Ia menjadikan untuk kalian, untuk kita semua. Apa yang Allah jadikan? Al-laila, malam hari, wan nahara, ada siang hari. Apa tujuannya? Litaskunu fih, agar kalian menjadi tenang di dalamnya. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah,
Tidakkah kita merasakan siklus pergantian siang dan malam, malam dan siang ini yang menjadikan kita hidup ini menjadi lebih tenang. Malam kita gunakan untuk rehat, siang kita gunakan untuk mencari ma'isyah, mencari sumber-sumber kehidupan yang telah Allah Subhanahu wa taala isyarat-isyaratnya banyak yang melekat pada kita. Rizki Allah itu melekat pada tubuh kita, itu banyak isyaratnya, Pak. Kalau kita maaf lihat rambut itu ternyata dia adalah nikmat, tapi selain nikmat dia merupakan sumber mata pencaharian. Ada orang-orang yang kaya raya karena rambut. Siapa mereka, Pak? Yang punya pabrik sampo. Siapa lagi mereka yang kaya raya karena rambut? Mereka yang punya usaha pangkas rambut, dan masih banyak sekali mereka yang kaya raya dengan basis organ tubuh kita. Dari atas rambut, telinga. Banyak orang yang kaya raya karena telinga. Mereka yang punya usaha jualan HP itu, kalau kita tidak mendengar, maka biasanya kita tidak akan membeli HP itu. Tapi karena kita bisa mendengar, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, maka kita butuh alat komunikasi namanya HP. Dengan jual beli HP itulah orang kemudian mendapatkan sumber mata pencarian dan menjadi hidupnya lebih baik. Mata ini adalah nikmat, tapi ia juga merupakan sumber mata pencarian yang melekat pada tubuh. Belum apa yang kita lihat dalam kehidupan kesehari-harian kita, dari alam yang Allah ciptakan di negeri ini, dan Allah takdirkan kita semua ini adalah tinggal di sebuah negara yang diberi aset sumber daya alam yang melimpah. Dan saya membayangkan kalau sumber daya alam yang melimpah ini itu dikelola secara baik, orang-orang yang mau beriman dan mau bertakwa kepada Allah, maka disitulah Allah akan bukakan untuk kita keberkahan. Surat 7 ayat 96 Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Jikalau penduduk negeri itu amanu, mereka beriman, wattaqaw, dan mereka bertakwa, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakat, sungguh kami bukakan atas mereka apa yang Allah buka, barokatin, keberkahan-keberkahan. Allah tidak mengatakan barokatan dalam bentuk mufrad, tapi Allah menggunakan bentuk jamak, yaitu barokatin, keberkahan-keberkahan, yaitu tambahan-tambahan kebaikan yang Allah sebelumnya sudah memberikan kebaikan. Masya Allah. Kalau kita mencoba untuk menelusuri negeri ini, Pak, negeri ini kaya raya, timahnya, nikelnya, emasnya, nanti flora dan faunanya. Belum ketika kita berbicara tentang pulau-nya, negara lain nggak punya, Pak. Subhanallah. Tapi kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi jikalau mereka kemudian mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, maka kami adab mereka bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka perbuat. Baknya itu nauhu babus sababiyah, bak yang memiliki isyarat, yaitu sebab. Disebabkan apa yang mereka kerjakan. Jadi itu nikmat Allah, rahmat Allah sangat luar biasa banyaknya. Walitabtaghu min fadlih, dan agar kalian mencari karunia-Nya. Dan Allah closing ayat itu dengan mengatakan wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Tashkurun itu bentuknya adalah fi'il mudhari', agar kalian selalu bersyukur. Sekalipun untuk menggapai maqam syukur itu gak gampang. Gak gampang, apalagi kalau kita diuji oleh Allah dengan musibah-musibah. Itu syukurnya susah banget. Yang banyak kita pada level biasa-biasa, yaitu sabir. Imam Qayyim itu membagi
Tipologi manusia ketika menghadapi musibah itu ada 4. Yang pertama adalah al-insanu dhaif, manusia yang lemah. Yang kedua ini tipologi mukmin yang standar, al-insanu sabir, manusia yang sabar. Lalu grade yang agak tinggi lagi disebut dengan al-insanu radhi, manusia yang ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik atau buruk, termasuk ketika ia ditimpa musibah, ia tidak protes kepada Allah, tapi ia menerima setelah ia menghadirkan kesabarannya. Dan yang paling tinggi adalah al-insanu syakir, manusia yang bersyukur kepada Allah taala. Dan Allah katakan dalam surat Saba, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Saya sedikit cerita, Pak. Saya pernah mengajar di satu masjid. Satu di antara jamaah saya itu beliau bekerja di RSCM di Salemba sana, Pak. Tapi memang bagiannya ini yang unik. Bagian di kamar jenazah, Pak, ngurusi jenazah, Pak. Kalau malam, wah, itu tugas yang sangat berat. Ini punya korelasi terkait dengan nikmat tidur. Sampai beliau usai pensiun, itu kalau malam tidur itu susahnya luar biasa, Pak. Susah. Karena memori masa lalunya ketika masih aktif kerja dan harus selalu ngurus jenazah itu terus hadir dalam dirinya. Berat hari-hari yang beliau lalui. Ketika kita melihat orang-orang seperti itu, akhirnya muncul dalam diri kita itu syukur. Oh, ternyata kita termasuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Di mana saja itu bisa tidur. Apalagi kalau di majelis taklim, itu kalau di rumah nggak bisa tidur, itu kadang-kadang di majelis taklim malah bisa tidur loh. Mudah sekali, Pak. Ini saya nggak nyindir yang tidur, Pak. Ternyata memang tidur itu nikmat. Tidur itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara-saudara kita yang tidur itu susah. Dan orang mudah tidur itu ternyata tidak paralel dengan orang punya kelimpahan harta. Saudara-saudara kita yang dakwahnya sampai kemana-mana itu pada bercerita. Satu di antaranya ada saudara-saudara kita yang berdakwah sampai di Amerika. Apa yang terjadi? Satu saat saudara-saudara kita yang berdakwah itu karena melakukan perjalanan, akhirnya mereka capek dan istirahat dulu sebenarnya. Istirahat di jalan. Akhirnya awalnya pengen rebahan saja, tapi ternyata ketiduran, Pak. Dan itu pas posisinya di depan hotel mewah. Apa yang terjadi? Di hotel mewah itu ada orang yang kaya raya, hidupnya berkelimpahan harta, tapi di malam hari ia tidur di hotel itu nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Kenapa? Ia ingat hartanya, ingat keluarganya dan lain sebagainya. Ia tidak memiliki keimanan kepada Allah sehingga ia susah tidur. Beda dengan kita yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mempercayai tentang takdir baik dan takdir buruk itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk tidur. Maka orang itu, apa yang terjadi malam-malam itu dia buka korden hotel itu, dan apa yang terjadi, ia kaget tuh, kok ada orang di trotoar tidur, Pak. Kaget. Sementara saya di hotel mewah, kok saya nggak bisa tidur? Masya Allah, itulah betapa nikmatnya tidur itu. Jemaah sekalian, rahimakumullah wa azakumullah. Kemudian ayat berikutnya, firman Allah Ta'ala dalam surat Naba. Ayatnya ayat yang ke-9, Allah katakan waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian adalah sebagai rehat bagi kalian. Dengan tidur kita bisa beristirahat, dengan kita beristirahat tubuh kita menjadi lebih segar. Maka Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata, sukunul abdi sa'atin bil laili ba'da harakatin naharid daibati mimma yusa'idu ala hayatil jism. Jadi kata beliau, sebab tenangnya seorang hamba beberapa jam bilaili di malam hari, ba'da harakatin naharid daibah,
setelah ia beraktivitas di siang harinya yang terus-menerus, mimma yusaidu ala hayatil jism, itu diantara hal yang membantu pada kehidupan fisik kita. Coba kalau kita maaf sekalian, siang hari kerja terus, malam hari kerja terus, apa yang terjadi, Pak? Fisik ini cepat rusak atau memang cepat rusak banget, Pak? Itu cepat rusak. Maka Allah jadikan siklus kehidupan kita, ada siang, ada malam, malam harinya kita rehat. Ya, sekalipun ada saudara-saudara kita yang kemudian mengatakan begini, kan kami kalau malam di perusahaan itu kan kami harus lembur, harus kerja. Nah, itu kan masalah pilihan kan. Tapi hukum asalnya bahwa di malam hari itu adalah Allah ciptakan untuk rehat, untuk beristirahat. Tapi memang ada saudara-saudara kita, sebagian saudara-saudara kita yang memang mereka bekerja di malam hari, tapi siangnya itu rehat. Tapi itu adalah pekerjaan yang bersifat mayor. Penduduk bumi ini yang mayoritas adalah malam hari rehat, siang hari mereka bekerja. Silahkan lakukan penelitian. Yang bekerja malam hari dengan yang bekerja siang hari, banyak mana, Pak? Yang siang hari atau malam hari? Siang hari. Karena memang itu adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala. Wa nasyat wa baqa'i nama'i, dan tetap tumbuhnya fisik kita. Wa nasyati, dan giatnya tubuh kita. Liyu'addiya wadha'ifahu allati khalaqahu Allah min ajliha, untuk menunaikan tugas-tugasnya yang memang Allah ciptakan untuknya. Jadi fisik ini diciptakan oleh Allah dengan peran-perannya masing-masing. Tangan ada perannya sendiri, kaki ada perannya sendiri, mata ada perannya sendiri. Nah, setelah itu dikatakan fasyukru hadhihi ni'mah yastalzimu minal muslim ayyura'i fi namihi al-adab taliyah. Maka mensyukuri nikmat ini, maka menuntut seorang muslim untuk menjaga tidurnya dengan adab-adab berikut ini, Pak. Ini yang inti. Kalau tadi baru muqaddimah. Nah, sekarang inti masalahnya. Inti yang kita kaji ini. Apa sih adab tidur bagi seorang muslim itu seperti apa? Yang pertama, alla yuakhira naumahu ba'da salatil isya'i illa li daruratin. Agar ia tidak menunda tidurnya setelah salat isya kecuali karena kondisi darurat. Ini bapak-bapak biasanya kalau habis sholat isya tidur jam berapa, Bapak sekalian? Halo? Jam 10, 11, atau jam 12, atau jam 9 sudah tidur? Halo? Itu utamanya kalau kita tidak punya kondisi yang urgen, tidur lebih awal, Pak. Itu lebih baik. Saya dulu ketika masih kuliah diajar oleh seorang guru besar dalam bidang fikih, orang Mesir itu. Saya masih ingat Profesor Dr. Ibrahim atau Sya'ban. Itu beliau selalu berkata, saya kalau habis sholat isya, kalau nggak ada kegiatan saya langsung tidur. Nanti bangun-bangun jam 2, Pak. Jam 2 itu waktu produktif. Waktu untuk melakukan qiyamul lail, waktu untuk murojaah Al-Quran, waktu untuk membaca. Masya Allah, itu sangat produktif sekali. Jadi kita tidur lebih awal sehingga badan kita nanti sehat. Setelah sehat, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kan begitu juga. Rasul itu kalau ba'da isya, kalau memang tidak ada kegiatan keumatan atau kondisi darurat, Rasul itu langsung tidur. Nanti bangunnya lebih awal. Kalau Rasulullah SAW kan qiyamul lailnya itu tidak seperti kita. Kita ini kan rata-rata kalau sholat malam jam berapa, Bapak Ibu? Halo? 3, setengah 3, jam 4, atau setengah 5? Kalau setengah 5 sekarang masih dapat, karena subuhnya jam berapa itu? Subuhnya kan sekarang jam 4 lebih 44 menit. Jadi kalau bangun jam setengah 5, itu masih dapat itu. Sekalipun agak buru-buru. Kalau kita ingin sholat malam penuh kekhusyukan, itu mestinya paling tidak jam 3 lah, atau jam setengah 4 itu lumayan. Tapi kalau di usia-usia yang sudah pensiun, itu saya mencermati banyak orang-orang yang Masya Allah, mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bangun jam setengah 3, setelah itu qiyamul lail, dan mereka benar-benar menikmati salat malam itu. Wa minal laili fatahajjat bihi
nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu keyword, Pak. Kunci kalau kita ingin diletakkan oleh Allah pada makam yang terpuji, lakukan qiyamul lail. Tapi untuk bisa qiyamul lail itu kan bukan hal yang mudah. Biasanya harus nunggu pengajian membahas tentang qiyamul lail, baru malamnya nanti qiyamul lail, besoknya udah lupa lagi, Pak. Terhadirkan konsistensi kita, keistiqomahan kita di dalam melakukan nikmat, Pak. Kalau malam kita prologi dengan melakukan qiyamul lail, dipastikan hari-hari yang kita lalui itu akan penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan. Hari yang kita lalui sama, tapi kualitas hari yang kita lalui itu yang membedakan adalah prolog dari hari itu seperti apa kita memulainya. Ketika kita memulainya dengan ketaatan kepada Allah, maka yakinlah hari-hari itu akan menjadi hari yang produktif, hari yang penuh dengan rahmat Allah, hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu dikatakan illa li daruratin, kecuali karena darurat, kamudzakarati ilmi, seperti mengulang-ulang ilmu. Seperti ketika kita ingin memang membaca satu kitab, ketika kita ingin misalnya mengajar ilmu kepada masyarakat, karena memang masyarakatnya punya waktunya habis isya, nah itu boleh. Apalagi yang boleh au muhadatsati dhaifin, kan ada tamu, kita perlu berdialog dengan mereka. Tapi kalau bertamu habis sholat isya, jangan lama-lama, Pak. Jangan lama-lama. Bertamu itu juga ada adabnya. Ada waktu-waktu yang mestinya kita pilih waktu yang terbaik, karena habis isya itu adalah waktu yang mestinya untuk rehat. Tapi karena memang kalau kita sepakat dengan orang yang kita tamui dan orang yang kita tamui itu ia ridho, maka itu boleh. Tapi jangan mengambil waktu yang agak banyak. Au mu'anasati ahlin, atau kita sedang bercumbu dengan keluarga. Kemudian 5, rawa Abu Barzah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla salatil isya wal haditsa ba'daha. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi dikatakan oleh Syekh Abu Bagir Al-Jazairi, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrah, dulu itu benci, dulu itu enggak suka yakrah. Yakrah itu artinya membenci. Jadi kalau ada hukum namanya hukum makruh, makruh itu artinya yang dibenci. Apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An-nauma qabla salatil isya, tidur sebelum salat isya, Pak. Ada atau tidak sebagian saudara-saudara kita yang punya tradisi kebiasaan habis maghrib langsung tidur? Ada atau tidak? Ya, kalau tidak ada paparan ini pasti tidak ada fenomena itu. Ada, tapi tidak banyak. Ada yang memilih habis sholat maghrib langsung tidur. Itu tidak bagus. Rasul gak suka. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka lagi? Wal haditsa ba'daha, ngobrol setelah sholat isya. Ya, sekali lagi kecuali kalau memang ada darurat. Misalnya ada kondisi masyarakat yang tidak kondusif, maka di RT, di RW diperbincangkan. Nah itu silahkan kalau ngambil waktu setelah sholat isya, tapi jangan kemalaman, Pak, selesainya. Makanya sering saya sampaikan, kalau rapat di RT, di RW, di masjid itu memang harus dikonsep. Kadang ini rapat muter-muter, kenapa tidak dikonsep? Jadi bisa di mapping menjadi dua, mana yang bersifat informatif dan mana yang didiskusikan. Yang bersifat informatif dikonsep dulu, ini informasi kemasjidan. Nah baru setelah itu mana objek yang didiskusikan 1, 2, 3. Jadi jangan mikir baru saat rapat. Nah itu nanti rapatnya nggak selesai-selesai, Pak. Baru dipikir kan. Tapi kalau kita rapat di masjid, rapat di RT, rapat di RW, itu cepat selesai, Pak. Kalau kita masuk ke rapat, kita sudah konsep, maka kita bisa mengaplikasikan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul nggak terlalu suka kalau memperbincangkan satu hal itu habis isya, itu nggak suka.
Nanti kalau ngobrol itu ya cari waktu lain. Malam itu agar ia menjadi waktu yang produktif, ya sudahlah. Habis isya tidur, nanti bangunnya agak awal. Jadi itu kiatnya. Yang kedua, ayyajtahida fi alla yanama illa ala wudu. Agar ia berjuang, agar ia bersungguh-sungguh agar ia tidak tidur kecuali dalam keadaan berwudu. Kira-kira berat atau enteng, Pak? Berat ya, Masya Allah, berat. Tapi tergantung kebiasaan. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, ya insya Allah enteng lah. Kan termasuk kesunahan sebelum tidur itu kan gosok gigi juga, Pak. Gosok gigi ini dibersihkan, setelah itu sembari kita, setelah itu ambil wudhu. Wah, itu nikmat luar biasa. Menjadikan apa? Tidur kita menjadi tidur yang produktif, tidur yang berkualitas. Para nabi-nabi Allah itu kan sebenarnya tidur mereka itu sedikit, Pak. Nah, itu yang kemudian diduplikasi oleh para ulama-ulama kita. Yang mereka tidurnya kadang hanya 2 jam, hanya 3 jam, hanya 4 jam. Silahkan telusuri orang-orang hebat di negeri ini dan negara-negara lain, pasti tidurnya itu sedikit, tapi tidur mereka adalah tidur yang berkualitas. Cara sebagai seorang mukmin kalau tidur kita berkualitas di malam hari, ambil wudhu baru setelah itu tidur. Mana dasarnya? Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, kepada sahabat beliau yang bernama Barra bin Azib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu ingin mendatangi tempat tidur kamu, maka hendaknya kamu berwudu seperti wudu kamu ketika hendak melakukan salat. Persis, Pak. Kita berwudu, dan wudu itu adalah satu isyarat bahwa memang kita sebagai seorang mukmin itu harus hidup yang higienis, hidup yang bersih. Dan kalau tidur saja kita diajarkan hidup yang sehat, hidup yang higienis, apalagi di luar tidur, maka tentunya kita juga harus menghadirkan hidup yang sehat, hidup yang higienis. Yang ketiga, Pak, apa adab-adab kita sebagai seorang mukmin ketika kita tidur? Ayyanama ibtidaan ala shiqqihil ayman. Agar ia tidur dengan memulai tidurnya pada lambung yang kanan, berbaring, dan posisi lambung kanan itu di bagian bawah. Setelah itu dikatakan wa yatasawwada yaminah, dan ia berbantal dengan tangan kanannya. Tapi kita kan nggak terlalu populer ya tidur seperti itu. Tapi itu ternyata kalau silahkan dianalisa, yang dokter-dokter itu pasti ada hikmah terkait dengan masalah jantung, Pak. Jadi kalau kita tidur seperti tidurnya Rasulullah SAW, tapi yakinlah kita sehat, Pak. Hidup kita itu kalau mengikuti hidupnya Rasulullah SAW, dipastikan kita sehat. Kenapa hidup kita itu kok nggak sehat? Satu diantaranya adalah karena kita tidak menduplikasi apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Rasul itu kan qudwah, Rasul itu kan uswatun hasanah. Surah 33 ayat 21 kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana Rasulullah SAW tidur? Tidurlah seperti tidurnya Rasulullah SAW. Jadi tidur begini dengan berbantal tangan kanan itu, ya kan? Nanti lambung pertamanya kalau pas tidur itu di lambung kanannya ini diletakkan di tempat tidur atau di tanah, wala ba'sa, dan enggak apa-apa. Ayatahawwala ila shiqhil aizar, pindah ke lambung kirinya, fima ba'du, setelahnya. Kalau gini terus, Pak, itu kan capek atau enggak, Pak? Ya capek gitu kan, tapi boleh ganti. Pas mungkin kita ngelilir, ngelilir bahasa Indonesianya apa, Pak? Kita terbangun gitu kan, kemudian capek ya pindah, nanti setelah itu balik lagi. Nah, itu boleh, Pak, itu boleh. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Barra.
Jadi kita harus terima kasih pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Barra bin Azib ini, karena dengan riwayat-riwayat beliaulah kita mengetahui tentang bagaimana tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah tsumma taji' ala shiqqikal aiman. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini memperkuat hadis yang tadi di depan. Kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah kamu dengan wudu kamu untuk sholat, lalu berbaringlah di atas lambung kanan kamu. Ya, ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, setelah itu yang keempat, ini larangan yang keempat. Allah yattaji'a ala batnihi asna'a naumihi lailan wala naharon. Ini yang terbiasa telungkup, Pak. Telungkup itu ternyata dilarang, Pak. Agar ia tidak tidur di atas perutnya. Tidur di atas perutnya itu maksudnya apa? Telungkup. Nah, itu enggak baik. Asna'a naumih, di tengah tidurnya, lailan, di malam hari, wala nahar, dan juga tidak di siang hari. Siang jangan terbiasa telungkup, malam hari jangan terbiasa telungkup. Lima warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal innaha daj'atu ahli nar. Sesungguhnya telungkup itu adalah telungkupnya penduduk neraka. Wa qala innaha daj'atun la yuhibbuha Allah azza wa jalla. Sesungguhnya ia adalah telungkup la yuhibbuha Allah azza wa jalla, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kayak begini-begini biasanya ahli kesehatan, dokter itu tahu apa rahasia-rahasia di balik larangan-larangan itu. Semua itu mereka tahu, yang punya ilmunya, Pak. Jadi ya sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah taala. Jadi itu empat poin yang menjadi panduan kita, etika kita tidur. Dan yang kelima ini, yang kelima ini penting, ayyatiya bil adkaril waridah, agar ia membaca zikir-zikir yang datang saat kita mau tidur. Minha, diantaranya ini awalan, ini kayaknya nanti malam langsung dipraktekkan semua, Pak. Ayyakula subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salasan wa salasin, agar ia membaca subhanallah, subhanallah. Itu berapa kali, Pak? Salah 33 kali. Alhamdulillah itu juga 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Tapi biasanya kalau kita mau tidur baca seperti itu, atau kalau mau tidur baca WA dulu, Pak. Halo. Ya, mulailah kita bangun al-adat al-ijabiyah, ya, tradisi-tradisi yang positif, kebiasaan-kebiasaan seperti kebiasaannya Rasulullah SAW. Inilah pentingnya ngaji, Pak. Yang kayak begini-begini itu kelihatannya ini masalah sepele, tapi banyak umat itu yang nggak tahu tentang adab-adab tidur, Pak. Iya, kelihatannya sederhana, tapi betapa yang sederhana ini kalau kita bisa amalkan, subhanallah, menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Kan banyak orang-orang yang tidurnya kacau, mimpinya katanya dikejar-kejar ular atau apa itu, Pak. Itu ada atau tidak, Pak? Insya Allah. Itu juga nanti lalu ada takwilnya, Pak. Ada takwil mimpi. Kalau dikejar-kejar ular, katanya dikejar siapa, Pak, itu, Pak? Halo. Nah, saya bukan ahli tafsir mimpi, Pak, itu. Nah, itu baca ini, insya Allah tidur kita tenang, gitu kan? Subhanallah. Berapa kali tadi, Pak? 33 kali. Alhamdulillah, Allahu akbar, thumma yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hafal semuanya lah itu. Ya, habis salat kan kita biasanya membaca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Li qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam li aliin wa Fatimah radhiyallahu anhuma wa qad talaba minhu sallallahu alaihi wasallam khadiman yusaiduhuma fil bait. Jadi ini karena perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali dan Fatimah, karena repot
agar Rasulullah SAW menyarikan untuk mereka berdua. Fatimah ini kan putri Rasulullah. Ali ini adalah sepupu Rasulullah SAW karena beliau adalah anaknya Abi Thalib, dan Rasulullah SAW anaknya Abdullah dan Abi Thalib itu adalah kakak beradik jadi sepupu. Tapi pada waktu yang bersamaan sekaligus Ali ini adalah menjadi menantunya Rasulullah SAW. Jadi itu yang sekalian. Nah setelah itu dikatakan yusaidu ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma. Rasulullah SAW ketika anaknya dan mantunya itu minta pembantu, Rasul katakan, maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik dari pembantu itu untuk kalian? Kata Rasulullah SAW ini, idza akhadtuma madja'akuma fasabbiha 33. Kalau kamu hendak tidur, maka bacalah fasabbiha, karena dua orang. Sabbih itu kalau satu orang, kalau dua orang sabbiha, kalau banyak orang sabbihu, maka bertasbihlah kamu berdua 33 kali. Wahmida 33, lalu bertahmidlah 33 kali. Wa kabbira, dan bertakbirlah kalian berdua 34. Nah takbirnya biar lengkap 100, itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Itu untuk lafaz Allahu Akbar Rasul menganjurkan bukan salasan tapi arba'an wa salasin, yaitu 34 kali. Jadi total semuanya adalah 100 kali. Kata Rasulullah SAW, fahuwa khairan lakuma, maka itu lebih baik bagi kalian berdua min khadim, dari seorang pembantu. Jadi nilai tasbih, nilai tahmid, nilai takbir itu sangat tinggi di sisi Allah Rabbul. Yang kedua Pak, ini yang kedua, selain membaca doa-doa tadi, membaca zikir-zikir, ayyaqra al-fatihata wa awwala suratil baqarah ilal muflihun. Membaca membaca soal Fatihah, lalu membaca awal surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, sampai ayat yang kelima yaitu al-muflihun. Nah selain itu apa? Membaca wa ayatal kursi, membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la. Tapi ini sebenarnya tidak hanya kita baca jelang tidur. Ayat kursi itu dibaca di pagi hari dan di petang hari, Pak. Ini saya tekankan, Pak. Nanti silahkan cek terkait dengan fadhailu ayatil kursi, keutamaan dari ayat kursi. Satu di antaranya kata Rasulullah SAW, siapa yang membacanya di pagi hari, Allah akan menjaganya sampai petang hari, dan siapa yang membacanya di petang hari, maka Allah akan menjaganya sampai pada pagi hari. Satu saat saya pernah diminta untuk mengajar pengajian di salah satu SMA di Jakarta Timur. Pengajian untuk bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru di salah satu SMA di daerah Durensawit. Dan tema yang diminta waktu itu adalah tentang kekuatan ayat kursi. Dan itu pendekatan tafsir. Setelah saya jelaskan, tadi saya ungkapkan hadis tadi, Pak. Siapa yang membacanya di pagi hari, maka Allah akan menjaganya sampai sore hari, dan siapa yang membacanya di sore hari, Allah akan menjaganya sampai besok pagi. Itu selesai pengajian, itu ada seorang bu guru yang testimoni, Pak. Benar. Saya sebagai seorang guru di SMA, satu saat saya pernah berangkat itu naik angkot. Saya nggak tahu waktu itu kok pas di angkot itu yang ada hanya dua orang, saya dengan seorang anak muda, dan dia menatap pada saya itu wajahnya kayak serem, ada satu kejahatan yang dia inginkan. Apa yang saya baca waktu itu? Saya ingat tentang kekuatan ayat kursi, lalu saja baca ayat kursi, tapi saya prologi dengan membaca muawwidzat. Baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, lalu baca ayat kursi.
Termasuk kita, kalau pas mungkin kita punya aktivitas dan kita mungkin pulang ke Harapan Baru Regensi ini mungkin jam 12 malam atau jam 1 malam, itu di sepanjang jalan baca aja ayat kursi, baca muawwidzat, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, An-Nas, insyaallah Allah jaga kita. Ini yang punya aktivitas sampai malam ya, kalau itu kondisi-kondisi tertentu baca itu Pak, insyaallah Allah jaga. Dan termasuk kita yang mungkin kalau pas pulang kampung, berangkat dari Harapan Baru Regensi itu pas mungkin sore hari, karena memang waktu itu yang kita bisa sepanjang jalan baca itu ayat kursi, baca muawwidzat, Allah akan jaga kita. Kalau sudah baca itu semua kok ternyata masih terjadi sesuatu yang kita tindaki musuh, ya itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu sebagai bentuk ikhtiar kita. Tapi secara umum Allah akan jaga kita. Masya Allah. Itu kekuatan ayat kursi. Tapi juga yang dibaca kata Rasulullah SAW adalah wa khatimata suratil Baqarah, ya kan? Yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai nanti di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-286 dari 284 sampai 286. Dan surat Al-Baqarah itu kan terdiri dari berapa? Dari 286 ayat. Nah, yang terakhir ayyaj'ala akhiru ma yaqulu hadha du'a al-warida an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini doanya panjang, Pak. Dan nanti yang terakhir ditutup membaca doa ini, bismikallahumma wada'tu jambi wa bismika arfa'u, Allahumma in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha faghfadha bima tahfadhu bihi salihin min ibadik, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, amantu bi kitabik alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Itu bacanya panjang Bapak ya. Ini kelihatannya yang mayoritas hafal atau insya Allah mayoritas nggak hafal Pak. Nah kalau pengen hafal, pelan-pelan nanti difotokopi, nanti letakkan di sebelah tempat tidur kita. Jadi dipasang doa itu, ya kan? Ini kalau waktunya masih sih saya mau jelasin itu tentang apa. Masih berapa menit lagi? 2 menit lagi ya, gitu. Jadi mungkin nanti pekan depan, 2 pekan lagi saya akan jelaskan sebelum masuk tema baru tentang tentang makna dari doa ini. Tapi sebelum kita akhiri atau sebelum nanti kita jelaskan maknanya ini, ada yang mau disampaikan Bapak sekalian? Kalau nggak ada, saya jelaskan artinya. Ya silakan. Iya. Setelah kita berwudu, kita memberikan dan melakukan satu sunnah. Apakah kita berulang kembali lagi berwudunya ataupun kita langsung tidur sampai subuhnya? Melakukan sunnah ya, seperti kita memacul lah. Oh gitu ya. Insya Allah ini pertanyaan berat. Iya, tentunya sebagai seorang mukmin, ketika setelah melakukan sunnah yang sering diidentikan dengan Yaumul Jum'ah, sekalipun sunnah itu tidak harus malam Jumat Pak, kapan saja boleh itu aja. Idealnya adalah kalau kita usai melakukan hubungan suami istri, ya tentunya kita bergegas untuk mandi besar. Dan salah satu yang disunahkan kalau kita mandi besar adalah dengan berwudu. Jadi kita wudu dan pada waktu yang bersamaan kemudian kita mandi besar, udah setelah itu kita tidur lagi. Nah itu insya Allah kalau bangun, nah itu insya Allah sehat sekali gitu. Kalau bapak sekalian nggak percaya, silahkan praktekkan malam ini, insya Allah nanti seger Pak itu. Jadi caranya adalah, ya memang kita berwudu itu. Setelah Ustaz memberikan satu penjelasan begitu, semua kita ingin, tapi apakah kita salah? Apakah ada gugur sesuatu perbuatan kita tidak laksanakan apa yang kita paparkan? Seperti tadi setelah macul, kita ambil air lagi, mandi, baru kita tidur. Itu tidak kita laksanakan. Apakah ini jadi satu beban atau
Iya. Itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya tentunya. Kenapa? Masalahnya kan begini Pak, tidur itu kan tidak ada jaminan kita bangun lagi. Masalahnya kebayang atau tidak? Kalau kita meninggal dunia, kita masih dalam keadaan junub, itu kayak apa? Iya kan? Ya kalau kemudian istri kita masih hidup, kita bisa menginformasikan itu belum mandi junub, ya dimandiin junub gitu kan. Tapi kalau keduanya meninggal semua gitu kan. Karena saya minta maaf, saya waktu dulu pegang kuliah subuh di TPI tahun 2001 sampai 2002, itu kalau Sabtu dan Ahad kan kita live Pak. Saya masih ingat ini. Dan ini pentingnya kalau kita habis sunat menyegerakan kita untuk mandi. Karena apa? Ternyata ada orang yang takdir kematiannya itu dia berada di atas tubuh wanita yang ia setubuhi, Pak. Ada juga. Iya. Jadi waktu itu ada seorang narasumber yang dia cerita. Jadi ada kasus yang terjadi di Thailand. Di Thailand itu ada seorang turisnya di salah satu negara kawasan Timur Tengah, nggak usah saya sebutkan negaranya lah, kayaknya nggak bagus gitu kan. Iya pas liburan, itu liburannya bukan untuk umroh, tapi liburannya ke Pattaya Pak. Di Pattaya itu apa yang terjadi? Ia tergoda dengan seorang wanita, dengan seorang PSK, lalu ia jatuh pada perbuatan zina, dan tragisnya ia justru meninggal di atas tubuh wanita yang ia zinai. Itu terjadi Pak. Ini saya nggak ngarang Pak. Nah sama juga ketika kita menggauli istri kita, kalau kemudian kita tidak menyegerakan mandi dan kemudian kebayang kalau kemudian Allah takdirkan kematian kita meninggal dalam keadaan hadas kayak apa, maka seyogyanya kalau kita melakukan hubungan suami istri, nah afdolnya utamanya adalah menyegerakan untuk mandi besar sebelum tidur. Wallahu ta'ala. Subhanaka wa hamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.